Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan saya doakan dari kejauhan teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan bahagia. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi teman-teman. Sebelumnya kita sempat membahas tentang media tanam untuk kunyit hitam. Nah, media tanam untuk kunyit hitam itu kemarin saya review itu ada beberapa komponen untuk teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, di situ ada yang mungkin teman-teman kurang lazim atau tidak biasa dalam komposisi pencampuran media tanamnya. Nah, tetapi menurut saya melihat dari sisi yang berbeda karena ada maksud dan tujuan tertentu komposisi dan item-item atau komponen-komponen yang saya campurkan dalam media tanam saya untuk tanaman kunyit hitam. Nah, salah satunya yang sedikit menggelitik atau banyak dipertanyakan oleh teman-teman sekalian itu berkaitan dengan media tanam yang saya campurkan dengan cangkang telur atau kulit telur. Nah, kenapa saya campurkan cangkang telur? Tapi ada media-media lain atau bahan campuran lain yang saya campurkan ke dalam media tanam saya. Nanti kita ulas satu persatu. Tetapi untuk hari ini kita bahas dulu mengenai manfaat cangkang telur yang dimasukkan ke dalam media tanam untuk kunyit hitam kita. Nah, bagaimana info lebih jelasnya? Silakan disimak teman-teman, dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian supaya saya lebih semangat lagi memberi informasi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan memberikan ragam video dan apa pengalaman yang saya punya. Tolong di subscribe, like, and komen ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan support teman-teman saya lebih semangat lagi membuat video dan bisa memberi manfaat bagi yang lain. Untuk selengkapnya simak penjelasan saya seperti berikut. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kandungan yang terkandung di dalam cangkang telur. Kenapa cangkang telur salah satu komponen yang saya masukkan di dalam media tanam saya. Yang pertama, cangkang telur selama ini adalah konotasinya sebagai limbah. Nah, otomatis supaya kita ramah dengan lingkungan, tidak menimbulkan sampah atau limbah di lingkungan kita, maka alangkah baiknya kita ambil limbah-limbah yang kiranya menjadi sampah dan kita olah menjadi hal yang dapat berguna, khususnya bagi tanaman kita. Salah satunya adalah cangkang telur. Nah, cangkang telur di sini banyak mengandung kandungan-kandungan yang berguna bagi tumbuhan. Antara lain yang pertama adalah kalsium karbonat, itu sekitar 98,2%. Jadi unsur yang paling banyak terkandung di dalam cangkang telur itu adalah kalsium karbonat. Nanti manfaatnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua ada sekitar 0,9% untuk magnesium, dan selanjutnya ada 0,9% itu untuk fosfor. Nah, itulah kandungan-kandungan yang bermanfaat dan berguna bagi tumbuhan kita. Nah, selanjutnya membran cangkang telur itu juga ada terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama 67,2%
itu mengandung protein, 2,7% itu mengandung lemak, 1,5% itu mengandung air, dan 27,2% itu mengandung abu. Nah, itu adalah komposisi dari membran telur yang nantinya bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, sekarang apa manfaatnya tanaman? Apa manfaatnya cangkang telur bagi tanaman kita? Nah, yang pertama adalah sebagai wadah untuk media semai. Jadi kalau teman-teman mempunyai limbah telur yang masih utuh atau mungkin sepertiganya itu cangkang, misalkan ini cangkang, ini sepertiganya masih ada, nah, kita ambil, kita potong gitu supaya rapi. Nah, ini adalah media semai yang efektif untuk menanam tumbuh-tumbuhan, karena di dalam cangkang telur ini adalah terdapat banyak unsur hara. Jadi sangat efektif bagi teman-teman yang mempunyai lahan terbatas atau tidak mau keluar modal. Nah, apalagi kalau semai itu kan identik dengan tempat atau nampan yang harus kita siapkan secara khusus untuk menanam benih. Nah, kalau kita punya cangkang telur, kita kumpulin aja limbah-limbah telur, tetapi jangan sampai hancur. Ya, diusahakan sisa setengah atau separoh, lebih bagus juga sepertiganya yang copot atau yang dibuang. Nah, 3/4-nya itu adalah bagian yang menjadi wadah. Nah, ini amat sangat efektif untuk menjadi tempat persemaian benih atau bibit yang akan kita tanam, khususnya kunyit hitam, teman-teman. Nah, ini akan subur. Nah, yang kedua, manfaat cangkang telur bagi tanaman kita adalah sebagai sumber kalsium. Sumber kalsium bagi tanaman kita, karena biar bagaimanapun tanaman itu membutuhkan kalsium. Nah, apa efeknya tanaman yang tidak mengkonsumsi atau tidak nah, yang kedua, teman-teman, manfaat cangkang telur bagi tanaman kita yaitu adalah sebagai sumber nutrisi, atau yang lebih tepatnya adalah sebagai sumber kalsium yang tinggi bagi tanaman. Jadi untuk tanaman yang kekurangan kalsium itu biasanya dia kerdil. Selanjutnya itu ketika berbunga dia mudah gugur bunganya. Selanjutnya sering gagal berbuah. Dan selanjutnya adalah gampang terkena penyakit dan hama. Nah, jadi unsur kalium ini sangat penting bagi pertumbuhan kita. Nah, selanjutnya teman-teman, manfaat cangkang telur yang lainnya adalah sebagai dolomit atau kapur pertanian organik. Jadi kita nggak usah repot-repot beli ke toko pertanian untuk menetralisir pH tanah supaya bisa terserap oleh tumbuhan atau tanaman dengan pH tanah yang normal. Itu biasanya sekitar 6 sampai 7 pH-nya. Itu baru dikatakan sebagai pH normal. Tetapi kalau misalkan dia lebih rendah, nah itu biasanya dikatakan sebagai pH basah. Jadi sukar untuk tanaman untuk mengambil nutrisi di dalam tanah, apalagi di atas 7, misalkan 7,5 itu masih dalam batas wajar lah. Tetapi kalau misalkan dia di atas 7,5 itu dikategorikan dalam pH basah, dan itu juga sukar nutrisi masuk ke dalam tanaman. Jadi manfaat yang lainnya adalah sebagai kapur dolomit untuk menetralisir pH tanah. Nah, selanjutnya teman-teman, manfaat
cangkang telur adalah sebagai pestisida nabati. Jadi cangkang telur itu karena tinggi akan kalsium, dia mampu mengendalikan hama seperti siput, terus hama putih, kutu, dan kumbang. Nah, dengan banyaknya kalsium diharapkan tanaman kita bisa sehat dan tumbuh subur. Nah, yang terakhir teman-teman, untuk manfaat cangkang telur bagi tanaman kita adalah sebagai mulsa organik. Nah, mulsa organik ini berfungsi adalah supaya terhindar dari penguapan yang berlebihan, khususnya biasanya kalau kita masuk di dalam musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau itu kita kan kalau misalkan lahan yang tak ada hujan, pastinya dia akan dirugikan dengan musim kemarau yang berkepanjangan karena penguapannya yang terlalu berlebihan sehingga tanaman itu kekurangan air. Nah, sebagai pengganti mulsa yang organik sekaligus all in one gitu manfaatnya, ini bisa kita gunakan cangkang telur. Kita taburkan di atas permukaan tanah, dan mungkin kalau memang lahannya cukup luas ya kita juga menyediakan cangkang telurnya juga agak sedikit ekstra, harus lebih banyak gitu loh. Jadi kita tumbuk, setelah itu kita taburkan di permukaan, dan itu fungsinya adalah sebagai mulsa organik supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan ketika masuk musim kemarau atau terkena paparan panas yang berlebih. Nah, itu aja teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan cangkang telur? Nah, sekarang saya tanya teman-teman, di lingkungan teman-teman ada tukang martabak apa enggak? Ada tukang nasi goreng apa enggak? Nah, kalau misalkan di lingkungan teman-teman itu terdapat tukang martabak, nasi goreng, apalagi yang kiranya apa? Yang kiranya apa? Orang dagang tapi produksi menghasilkan limbah cangkang telur. Ya biasanya warkop. Nah, warkop kalau misalkan Indomie kan sering banyak telur yang menghasilkan cangkang telur. Nah, itu. Jadi tidak usah beli teman-teman. Kalau saya kebetulan di depan rumah saya sepupu saya itu jual nasi goreng. Nah, limbah dari telurnya untuk memasak nasi goreng itu saya tampung. Setiap malam disetor, setelah itu dijemur sekitar 2-3 hari, kalau kering baru dihancurkan, baru ditaburkan ke media kita. Enggak usah beli, semua gratis. Asalkan ada kemauan, teman-teman juga punya effort yang bagus, tinggal ketemu sama tukangnya, mungkin tukangnya juga terbantu gitu loh. Terbantu dalam arti apa? Yang biasanya ini limbahnya dibuang sembarangan, atau misalkan dia menggunakan jasa pengangkut sampah untuk membuang limbah, tapi karena dengan keberadaan teman-teman mengambil cangkang telur, malah dia justru meminimalisir kos untuk pengeluaran pembuangan sampah atau orang yang mengangkut sampah. Nah, itu jadi simbiosis mutualisme. Nah, bagi teman-teman sekalian, nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan media, unsur-unsur apa aja yang kita masukkan ke dalam media tanam kita, dan fungsi serta manfaatnya apa aja, serta kandungannya apa aja. Nantikan video saya selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat, berkesan, dan syukur-syukur bisa membagikan ke teman-teman yang lain berkaitan dengan manfaat cangkang telur untuk tanaman kita, khususnya kunyit hitam. Jangan lupa teman-teman selalu dukung dan support saya dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya dan teman-teman bisa terinspirasi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.